You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. So I wouldn't take one step without you. I could never go on. I would never spend one day without you. I don't have the strength to make it on my own. 'Cause you are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world. I'd never trade you. No, I'd never trade you. I wanna trade you for silver. Oh, 'cause you are my everything. 'Cause you are the love of my life. You are, oh, 'cause you really mean everything. You mean more than this world. 'Cause I wouldn't trade you. I would never trade you, Lord. I wanna trade you for riches. 'Cause you are my everything. I'd never take one step without you. I'd never take one step without you. I could never go on. I could never go on. I'd never spend one day without you. I don't have the strength. To make it on my own. 'Cause you are, oh, 'cause you are everything, Lord. You are the hope that I need. You mean everything to me. More than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I would never trade you. I wouldn't trade you for riches untold. 'Cause you are my everything. Fills this place. May your presence fill this place. How I love you, Lord Jesus.
'Cause you are the love of my life. 'Cause you are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are, let's sing it out loud. You are, you are. 'Cause you are the love of my life, Jesus. You really mean the world to me. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver. I wouldn't trade you, Lord. I wouldn't trade you for riches untold. 'Cause you are my everything. One more time. Sing, you are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. Tiada. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat tahun baru buat kita semua. Saya percaya dimanapun kita berada malam hari ini, kita bersatu lagi saudara-saudara, bersama-sama saudara-saudara. Sungguh bukanlah sesuatu yang luar biasa kalau kita boleh datang sekali lagi saudara-saudara, berkumpul menyembah Tuhan, meninggikan namanya, memuliakan namanya. Saya percaya saudara-saudara di tahun yang baru ini Tuhan bekerja saudara-saudara. This year will be a God did it year. Tahun yang mana kita bisa berkata Tuhan yang melakukan itu semua. Hal yang gak pernah kita lihat, gak pernah kita pikirkan, hal yang gak pernah timbul dalam hati kita. Biarlah tahun ini itu menjadi tahun itu saudara-saudara. Pegang janjinya dan katakan, Tuhan, aku terima berkat-Mu. Tuhan, aku terima urapan yang baru. Tuhan, aku terima jalan-jalan-Mu. Tuhan, aku terima kesembuhan. Tuhan, aku terima urapan-Mu. Mari kita puji Dia saudara-saudara. Sebab Allah itu besar, sebab Allah kita luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, di tahun 2025 Tuhan,
Kami boleh memasuki tahun ini dengan penuh kesehatan. Kami boleh memasuki tahun ini dengan penuh sukacita. Kami boleh memasuki tahun ini bersama-sama menyembah Tuhan. Oh yes Lord. Buka hatimu, sembahlah Dia. Buka hatimu, sembahlah Dia. Oh sembah Tuhan, puji namanya, sebab Dia Allah yang baik, Allah yang kekal. Puji namanya, Immanuel, Immanuel. Biarlah di tahun yang baru ini saudara-saudara, kita fokuskan hati kita pada Dia. Angkat wajahmu, tatap Dia. Tersenyumlah pada Dia dan katakan, Tuhan kami terima. Kami terima janji-Mu. Kami terima urapan-Mu. Kami terima firman-Mu. Dan kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Dengan sepenuh hatimu saudara, sama-sama kita katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Biarlah ini menjadi perkataan iman kita di tahun yang baru ini. Kami kagum Tuhan melihat karya-Mu selama ini. Di tahun 2024 kami kagum. Dan kami percaya Tuhan di tahun 2025 ini kami akan melihat perkenanan demi perkenanan. Kami melihat jalan dibukakan demi jalan. Kami melihat Tuhan, oh kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, dalam kehidupan rohani kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kesehatan kami Tuhan. Oh kami kagum Tuhan.
kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasihmu. Sama-sama katakan dengan iman. Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasihmu. Oh indahnya, oh heran kasihmu. Oh indahnya, oh heran kasihmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, berikan kemuliaan bagi Dia, puji Dia. Oh puji Tuhan, hai segenap jiwaku, puji Tuhan, hai segenap batinku, puji namanya Yesus. Oh ya la 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 ba sha la 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 la. Kami katakan, hai roh yang di dalam kami, bangkit dan pujilah Dia. Kami katakan, roh yang di dalam kami, bangkit dan pujilah Tuhan. Oh bangkit roh yang di dalam kami, bangkit dan pujilah Tuhan semesta alam. Tinggikan namanya Yesus. Oh Rabba oh pujilah Tuhan, oh pujilah namanya Yesus. Oh Rabba oh Rabba oh Rabba. Dimanapun kau berada malam hari ini, jangan diam, puji Dia, sembah Dia. Oh Rabba shida da 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 da. Yang bisa dikaruniai Tuhan bahasa-bahasa roh, mulai puji Dia dengan bahasa-bahasa yang baru. Puji Dia, tinggikan namanya. Oh ya la 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 ba sha la 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 la. Oh Rabba sha la 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 la. Oh Rabba ya Rabba sha la 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 Rabba ya Rabba ya la 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 la. Oh Rabba sha la 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 la. Oh Jesus. Oh Rabba sha la 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 la. Oh api Tuhan mulai dicurahkan. Oh rasakan apinya. Oh yes. Yang di kota, yang di desa, yang di gunung, yang di lembah. Oh terima urapan yang baru. Oh Rabba syara la 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 la. Oh Rabba syara la 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 la. Oh Rabba syara la 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 la. Oh Rabba syara la 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 ya la 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 la. Oh Rabba syana na 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 ya la 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 la. Oh api Tuhan sedang tercurah. Api Tuhan sedang tercurah. Api Tuhan sedang tercurah. Oh Rabba syana na 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 na. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Oh
Oh Jesus, Jesus. Biarlah api itu memenuhi, biarlah api itu membakar roh kami, membangunkan roh-roh yang sedang tertidur, membangunkan roh-roh yang mulai padam. Di tahun yang baru Tuhan sedang membangkitkan umat-Nya. Tuhan berkata, bangun anakku, bangun dan berjalanlah, berjalanlah anakku. Bangun dari tidurmu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Oh yes. Bagi roh yang sakit, bagi roh yang menderita, bagi roh yang sudah jauh, kami katakan bangkit, kami katakan bangkit, kami katakan bangkit dan berjalanlah. Dan berapi-apilah bagi Tuhan Yesus. Jesus. Yes, Lord. Sama-sama kita naikkan. Ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus karya kudus-Mu mengubahkanku. Kini aku jadi baru. Berikan syukur bagi Tuhan, katakan. Ku berikan syukur pada Yesusku. Amin. Kau telah angkat hidupku, karya kudus-Mu melayakkanku. Kini aku layani-Mu. Angkat tanganmu, katakan syukur. Ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Ucapkan syukur bagi Tuhan. Ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku, karya kudus-Mu mengubahkanku. Kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku, karya kudus-Mu melayakkanku.
katakan syukur, ku berikan syukurku sebab segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Oh, syukur, syukur, ku berikan syukur buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Oh, syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Berikan syukur-Mu bagi Tuhan kita. Berikan syukur-Mu bagi Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang berjanji dan Dia tidak pernah sekalipun mengingkari. Dia gak pernah lupa janjinya, Dia gak pernah tinggalkan kita. Malam hari ini Tuhan mau mulai bekerja dalam kehidupan saudara. Bagi saudara-saudara yang mau mendapatkan urapan yang baru, taruh tangan kananmu di kepalamu. Bagi saudara-saudara yang mau pembenahan hatimu, taruh tangan kananmu di dadamu. Bagi saudara-saudara yang sedang sakit, taruh tangan kananmu di tempat bagian yang sakit. Oh, lihatlah betapa Tuhan luar biasa dan bekerja. Dia gak pernah melihat siapa kita. Waktu Tuhan turun bekerja, waktu hadirat Tuhan di tengah-tengah kita, ada kesembuhan terjadi, ada urapan terjadi, ada pembaruan terjadi. Oh, oh yes, I feel His fire is in this place. I feel His presence is moving. Saya rasakan hadirat Tuhan sedang mengalir. Oh, terimalah urapan yang baru, terimalah kesembuhan, terimalah pembenahan hati. Oh yes, berkat-Nya tercurah, berkat-Nya tercurah. Oh yes, Lord Jesus. Oh yes, Lord Jesus. Syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku.
janjinya, saudara. Terima janjinya, saudara. Tuhan gak pernah main-main dengan janji. Tuhan gak pernah main-main dengan janjinya. Oh yes Lord. Berbicaralah malam hari ini Tuhan. Berbicaralah malam hari ini Tuhan. Berbicaralah malam hari ini Tuhan. Di tahun yang baru. Di tahun yang baru biarlah kami melihat hal-hal yang baru. God did it here. Tahun yang dimana kami bilang, ya, Tuhan yang mengerjakan semuanya. Dan Tuhan telah melakukannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia, tempat di mana kami tinggal Tuhan. Kami gak cuma berdoa bagi bangsa ini Tuhan, tapi kami mau berdoa khususnya bagi umat Tuhan yang di dalamnya. Kami mau katakan bagi umat Tuhan yang ada di Indonesia, bangkit. Bangkit. Hai roh-roh yang sedang tertidur. Hai roh-roh yang sedang malas. Hai roh-roh yang hilang. Kami mau katakan bangkit. Bangkit, sudah dekat waktu Tuhan. Sudah dekat Tuhan. Janganlah engkau tertidur. Janganlah engkau memfokuskan dirimu di tempat-tempat yang lain. Waktunya engkau kembali mencari hadirat Tuhan, kembali mencari tuntunan datangkan Tuhan. Ora bashira kira la. Oh Jesus, Lord Jesus. Sudah cukup Tuhan. Iblis memecah belahkan keluarga demi keluarga. Sudah cukup Tuhan. Iblis memecahkan gereja demi gereja. Sudah cukup Tuhan. Iblis memecahkan Tuhan di antara hamba-hamba Tuhan. Sudah cukup Tuhan. Sudah cukup Tuhan. Kami tahu Engkau waktunya Engkau berdiri menegakkan segala sesuatu Tuhan yang sudah melenceng. Menegakkan semua Tuhan jalan-jalan yang benar di bangsa ini. Oh Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh yes Lord. Oh, satu hal yang kami rindukan, berdiam di dalam-Mu. Thank you Jesus. Oh yes Lord Jesus. Terima kasih Roh Kudus.
Teruslah berbicara Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami gak mau membatasi kuasa-Mu. Kami gak mau membatasi cara Engkau bekerja Tuhan. Teruslah berbicara Tuhan. Teruslah berbicara Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dari pastor ya Tuhan. Ibu terkasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus Tuhan yang berbicara Tuhan. Berbicara pada setiap hati, pada setiap jiwa, pada setiap roh yang ada di tempat ini. Teruslah mengalir Roh Kudus. Teruslah mengalir Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Allah yang lembut. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Pakai hati kami Tuhan, buka hati kami Tuhan. Biar setiap firman yang keluar Tuhan menjadi biji Tuhan, yang tertanam di tempat yang tepat, di tanah yang gembur, dan yang akan selalu bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh, dan menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang yang baru datang di Heart of Worship Surabaya. Happy New Year. Biarlah Tuhan mengurapi setiap kita dimanapun kita berada. Haleluya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya ya saudara-saudara, di tahun 2025 tuh saya tanya Tuhan, what are you gonna do? Apa yang kau akan lakukan di 2025? Tuhan begitu jelas mengatakan bahwa ini adalah tahunku, kata Tuhan, di mana Tuhan akan bekerja dengan caranya, dengan kecepatannya, dan kita akan melihat siapa Tuhan kita. Jadi saudara-saudara dimanapun kita berada pada malam hari ini, siapapun kita, lihat. Siap-siap dan lihat bagaimana Tuhan akan bekerja dalam kehidupanmu. Mungkin selama ini doamu seperti menemui sebuah titik buntu, menemui sebuah tembok yang besar. Tetapi saudara-saudara, Tuhan berkata di tahun ini Tuhan akan bekerja dengan luar biasa, dengan caranya yang gak pernah kita pikirkan. Tuhan benar-benar berkata seperti itu pada saya, saudara-saudara. Dan Tuhan ingatkan saya waktu doa, saudara-saudara, di hari Rabu. Ya kemarin, saudara-saudara. Saya berdoa bersama dengan worship team, saudara-saudara. Saya diingatkan Tuhan satu hal. Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang semua orang kenal dan semua orang hafal. John 3:16. For God so loved the world, He gave His only Son. Karena Tuhan begitu mengasihi umat manusia, Dia berikan anaknya yang tunggal. Seringkali kita tahu firman ini, seringkali kita dengar firman ini, tetapi yang kita nggak tahu adalah esensi perkataan demi perkataannya itu. For God so loved the world. Karena begitu besar kasih Allah pada kita. Kalau kita menemui orang yang begitu mengasihi kita, bagaimana orang itu akan bereaksi pada setiap kehidupan kita? Sangat-sangat prihatin, sangat-sangat peduli, sangat-sangat mementingkan siapa yang dia kasihi. Yohanes 3:16 bukan hanya berkata Tuhan mati bagi kita, enggak. Tetapi Tuhan sayang, sangat-sangat sayang pada setiap saudara dan saya. Jadi malam hari ini saudara-saudara, di 2015 ini terus menggebu-gebu di dalam Tuhan. Karena kenapa? Janji Tuhan akan mulai terjadi dalam setiap kehidupanmu. Janji Tuhan akan mulai terjadi dalam setiap kehidupanmu. Dan semangatlah saudara-saudara, karena di tahun 2025 kita akan melihat betapa besar dan mulianya Tuhan. Dan kita akan tahu, oh ini loh Tuhan yang kita sembah. Oh ini loh Tuhan yang dikatakan pendeta. Oh ini loh. Dan kita akan menjadi seperti Ayub. Dan kita akan berkata, aku gak cuma mendengar Tuhan. Aku gak mengenal Engkau dari kata orang Tuhan. Tetapi aku mengenal Engkau secara pribadi. Karena Engkau ada dalam setiap langkahku. Jadi saudara-saudara, Anda datang ke tempat yang tepat. Di tahun 2025 waktu kita memulai tahun ini,
kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita datang untuk menyembah Tuhan. Kita datang untuk mendapatkan bagian yang terbaik. Dan malam hari ini saudara-saudara terkasih, kita akan dilayani oleh hambanya Pendeta Dora Kansil. Seorang yang luar biasa, yang tidak perlu diintroduce lagi saudara-saudara. Dia adalah seorang pendoa yang sungguh luar biasa dan sungguh sering memberkati kita juga saudara-saudara. Dan saya percaya Tuhan berkata-kata melalui mulut hambanya. Dan saya persilahkan hamba yang diurapi Tuhan, Pendeta Dora Kansil. Puji Tuhan, Shalom. Ya, satu pujian saya akan nyanyikan bersama, penyertaan-Mu Tuhan, sebelum saya mulai ya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan bagi kami, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu ya Bapa, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu saja Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami bisa masuk di tahun 2025 ini Tuhan. Anugerah-Mu ya Bapa, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan kami ya Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa hidup kami hanya anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami bisa masuk sampai tahun 2025, ini karena janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam. Di mana kami masih bisa hidup, di situ ada janji-Mu. Di mana kami masih bisa bernafas, itu ada firman-Mu Tuhan. Engkau meneguhkan dan menyertai kami, karena Engkau adalah Allah Immanuel yang senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, dan pengarahan bagi kami, dan melindungi kami dari mara bahaya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu. Biar ini berita baik bagi kami. Berita yang sungguh luar biasa. Karena ini adalah janji firman-Mu Tuhan. Maka Tuhan Roh Kudus menolong kami untuk mengerti. Kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Iya, puji Tuhan. Iya, Pak Antoni, sekarang saya panggil Pak Antoni ya. Dulu masih kecil, sekarang sudah Bapak. Luar biasa. Dan sangat diurapi. Juga Ibu Yeni yang luar biasa. Sudah membawa anaknya menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya menikmati penyembahannya dan menikmati renungan yang diberikan. Ini adalah sungguh luar biasa. Tuhan itu dahsyat bagi hidup orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, hari ini saya ingin memberikan satu ayat firman yang kita masuk
di tahun 2025 ini. Di dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan begini, saudara. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan inginkan kita memiliki hati yang bijaksana. Tuhan adalah Allah yang bijaksana, Allah yang penuh hikmat dan kuasanya yang dahsyat. Dia katakan supaya kami mau belajar, supaya menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Bahkan kalau kita melihat firman Tuhan yang begitu dahsyat, iya, karena Tuhan tidak peduli waktu dan masa apapun yang kita alami saat ini. Kita mungkin mengalami masa sukar. Kita mungkin dibilang-bilang, oh, dengan hal-hal yang menakutkan. Karena ada peperangan di mana-mana, ada kekeringan, ada masa-masa yang sukar. Tetapi ingat baik-baik, ada firman Tuhan juga yang dikatakan di dalam Kejadian 26 ayat 12, bahwa kalau orang dipimpin oleh Tuhan, maka dia tidak perlu takut kesusahan apapun, karena Tuhan melindungi dia. Tetapi dia harus bijaksana mengatur hidup ini dan harus rajin. Sebab itu di dalam Kejadian 26 ayat 12 katakan, maka Ishak menabur di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Jadi kita harus bijaksana menghidupi hidup ini, tetapi kita harus ingat bahwa kata firman Tuhan di dalam Kejadian 26 ayat 12, orang yang disertai oleh Tuhan, orang yang punya keintiman dengan Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, pasti dia bijaksana dalam mengatur dan dia mendengar suara Roh. Maka kalau kita melihat dikatakan di sini bahwa Ishak tidak malas, tetapi Ishak mendengar dari Roh Kudus, maka dikatakan Ishak menabur di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga, jadi kita sudah masuk di tahun 2025, kita siap-siap untuk menabur, karena saat kita sudah siap, kita akan menuai di situ berapa kali lipat, 100. Dia katakan 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Wow, luar biasa saudara ya. Tentu di sini adalah orang yang bijaksana mengatur hidupnya. Maka kita melihat di sini, tahun ini adalah tahun yang kita masuki pertama. Kita harus bersyukur atas penyertaan Tuhan selama setahun yang sudah kita lewati, sekaligus kita akan merenungkan makna hidup ke depan, bahwa tahun ini kita harus memiliki kemuliaan yang lebih dari yang lain. Tapi bagaimanakah kalau kita tidak bijaksana menghidupi hidup ini? Sebab itu kita harus lihat ya, tapi kita harus mengingat, kita harus hidup dengan tujuan dan pengharapan pada Tuhan dan bersyukur untuk semua yang baik yang Tuhan sudah lakukan bagi kita selama setahun yang sudah lewat. Jadi hal yang pertama, kita harus bersyukur, hati yang bersyukur untuk setiap yang kita sudah lewati, yang Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah berikan. Selama hati kita bersyukur, kita akan lihat pertolongan Tuhan akan senantiasa ada dan lebih baik dari tahun yang sudah kita lewati. Karena kita itu harus memiliki hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang mengerti. Maka kita tahu bahwa bersyukur untuk setiap hari yang diberikan Tuhan. Nah, hari-hari yang sudah lewat kita harus bersyukur. Karena itu dikatakan di sini bahwa kita harus mengerti bahwa di dalam Ratapan 3 ayat 22-23 dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, itu selalu baru tiap pagi. Dia tidak bilang cuman yang waktu lalu, tetapi waktu sekarang
pun Tuhan tetap menjanjikan kita bahwa Mazmur 118 ayat 24 berkata, inilah hari. Jadi setiap hari ya, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Dia mengajak kita untuk selalu berpikir positif, selalu bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Maka orang yang selalu bersuka cita, bersemangat, maka saya percaya Tuhan pasti menyertai dia. Tuhan pasti ada di dalam dia. Sebab dia mengerti bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Yang kedua, kita akan lihat bahwa kita harus mengenal identitas yang Tuhan berikan pada kita. Kita mengerti bahwa kita ini siapa. Ya, kalau tadi sudah Pak Antoni ucapkan apa kata Tuhan, Yohanes 3 ayat 16. Karena demikian Allah mengasihi isi dunia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, kita tahu Yesus sudah diberikan bagi kita. Maka kita harus mengerti bahwa Yesus adalah Bapa kita, dan kita adalah anaknya. Maka hal yang kedua, selain kita bersyukur, kita harus mengerti adalah pengenalan siapa kita. Harus mengetahui identitas sejati. Jadi kita harus tahu siapa kita. Kalau kita meminta, berdoa, sedangkan kita tidak tahu bahwa Yesus itu Bapa kita. Bahwa Yesus itu diberikan ke dunia ini supaya kita beroleh hidup, dan hidup yang dalam kelimpahan, hidup di dalam berkat Tuhan, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu kita lihat bahwa dikatakan dalam Galatia 4 ayat 6 sampai 7, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya dalam hati kita. Jadi kalau kita yang percaya pada Tuhan, tahu bahwa Tuhan berikan hidup kekal dan semua penyertaan Tuhan, tentu kita harus mengerti identitas kita siapa. Kalau kita bukan anak Tuhan, ya tentu janji itu tidak buat kita. Iya, tentu tahun 2025 merupakan tahun kegagalan, tahun ketakutan, tahun kecemasan. Tahun di mana kita mengalami kerugian kata dunia. Tetapi kita sudah mengerti hal yang pertama, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Karena orang yang bersyukur pada Tuhan itulah yang diinginkan Tuhan. Anak-anak yang tahu bersyukur. Dan yang kedua, mengerti siapa kita di dalam Tuhan. Nah, kalau kita cuma tahu kita, ya cuma KTP Kristen, cuma masuk gereja aja tanpa pengertian bahwa Alkitab dalam Galatia 4 ayat 6 dan 7 berkata, kamu adalah anak. Oh, kalau saya adalah anak Bapak saya, maka saya ini rasanya senang banget. Karena kalau Bapak saya punya uang, Bapak saya diberkati, Bapak saya yang punya langit dan bumi ini, Tuhan Yesus Bapak kita, maka kita nggak perlu khawatir. Karena itu dikatakan, menyuruh, maka Allah yang Bapa kita telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, iya Aba, iya Bapa. Kenapa Tuhan Yesus mengajar kita doa Bapa kami? Karena dia mengajar kita untuk tahu berdoa bahwa kita punya Bapa di surga. Bapa kami yang ada di dalam surga. Tuhan Yesus tidak sembarangan mengajar, bahwa waktu murid-muridnya tanya, ajar kami berdoa. Ternyata orang-orang yang suka berdoa, dia punya Bapa di surga. Iya, kalau dia nggak suka berdoa, bagaimana dia mau berdoa Bapa kami, iya kan? Nah, tetapi firman Tuhan bilang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia beroleh hidup yang kekal. Tentunya dia adalah anak dari Bapa yang punya surga, yang punya kehidupan ini. Maka dikatakan di sini, jadi kamu bukan lagi hamba. Bukan lagi hamba uang, hamba ketakutan, hamba kecemasan, hamba dunia ini, melainkan anak kerajaan Allah. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Nah, Anda lihat, ahli waris berarti bukan cuma satu. Ahli waris berarti Anda dan saya ini banyak semua yang percaya pada Tuhan.
harus tahu identitasnya bahwa dia adalah anak kerajaan Allah. Jadi mengenal diri kita sebagai anak Allah, orang yang diberikan Tuhan hidupnya sehingga Tuhan menang di kayu salib untuk kita menjadi lebih dari pemenang dalam Kristus Yesus. Yang kedua, kita harus lihat di sini bahwa untuk kita menjadi pemenang, kita adalah orang yang selalu mau mengoreksi hati kita. Artinya membersihkan hati dan pikiran kita. Kita tidak boleh pikiran yang kotor, pikiran ketakutan, pikiran kecemasan. Karena kita ini kalau berpikir seperti orang dunia, maka kita bukan anak kerajaan Allah. Kita tentunya melihat, kalau saya melihat, wow, ini Pak Antoni tadi. Wah, ini kayak mamanya kuat berdoa nih. Iya, karena begitu ibu, begitu anak, kata dia Yehezkiel. Begitu juga kalau kita punya Bapa di surga, maka Bapa di surga mentransferkan rohnya bagi kita. Sehingga kita akan memiliki roh yang gagah perkasa, roh yang lebih dari pemenang. Jadi kita harus membersihkan hati dan pikiran kita. Nah, Yakobus 4 ayat 8 sampai 10 berkata, ya Anda lihat ya, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati, sadarilah kemalanganmu, berduka cita, merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, sukacitamu dengan duka cita, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Jadi di sini bukan berarti Anda terus menjadi sombong karena Anda adalah anak kerajaan Allah, tetapi Anda harus selalu membersihkan hati dan pikiran kita supaya kita ini ditinggikan oleh Tuhan. Kalau kita merendahkan hati, menyadari bahwa ada dosa keturunan, bahkan ada dosa dunia ini yang tanpa kami sadar kadang-kadang itu datang dengan kemarahan, dengan kesombongan, sehingga manusia tidak luput dari dosa. Sebab itu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dia katakan bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Sebab itu kita harus mengakui dosa kita, kelemahan kita. Kita masuk tahun 2025 ini sudah masuk. Kita harus selalu diingatkan apa kelemahan kita, kegagalan. Kenapa kita melakukan itu di tahun 2024? Kenapa kita gagal? Karena kita kurang percaya. Dan kita tidak rendah hati atau kita pun tidak sabar. Iya, sehingga kita seringkali egois, emosi, dan selalu berasa diri kita yang paling hebat dan Tuhan harus ngikutin kita. Bukan kita menantikan Tuhan dengan sabar. Karena firman Tuhan bilang orang yang menantikan Tuhan diberi kekuatan baru. Seperti Raja Wali. Jadi kalau kita melihat ya, jadi Tuhan mau di bagian ini, selain kita bersyukur, selain kita tahu identitas kita, kita harus juga mengerti bahwa kita harus membersihkan pikiran, hati dan pikiran kita. Selalu setiap bangun, setiap mau tidur selesai, kita harus membersihkan apa kata-kata kotor, kata-kata negatif yang keluar di mulut kita. Yang kadang-kadang meremehkan orang lain. Kadang-kadang kita menganggap remeh masalah, padahal semua itu kecil atau besar. Kalau kita setia menyerahkan pada Tuhan masalah kecil, masalah besar, maka Tuhan akan mempercayakan kita masalah-masalah yang lebih besar di mana kita akan mampu mengatasi persoalan sehingga tidak ada kekhawatiran di tahun 25 ini. Jadi jangan lupa membersihkan hati dan pikiran, dosa dan kejahatan kita. Artinya evaluasilah. Iya, kita evaluasi, kita renungkan masalah kegagalan kita tahun 24 apa ya? Kenapa kita tersandung, kenapa kita begini? Maka saat itu kita sadar dan kita minta pengampunan dari Tuhan. Kita membersihkan hati kita. Yang ketiga adalah kita harus mengembangkan iman dan kesabaran. Kadang-kadang kita tidak punya kesabaran sehingga akhirnya kita maksa. Jadi kita lihat iman itu harus ada pada kita.
Tapi iman itu kita tahu dia akan datang kalau kita mengerti firman Tuhan. Karena iman timbul dari, iman adalah dasar, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan tahun 2025, itu harus ada iman. Iya kan? Karena kita baru masuk. Kita akan melewati banyak masalah, tantangan. Tetapi itu tidak akan menakutkan kita kalau kita punya iman. Maka di sini iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi dasarnya kuatlah baca firman. Karena tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sebab itu kita harus membuka telinga kita baik-baik untuk bisa dengar suara Tuhan. Untuk bisa dengar juga firman Tuhan. Baik itu rema, baik itu logos, baik kita datang dan mendengar suara Tuhan yang disampaikan melalui firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan. Maka kita harus benar-benar mengerti bahwa kita memerlukan iman yang juga sabar. Kalau kita nggak sabar, maka semua masalah kita ini akan sangat-sangat menjadi besar. Karena kalau kita lihat di dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa manusia itu selalu memang mengalami masa-masa sukar. Dikatakan dalam Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi itu akan ada. Jadi kita tidak bisa lari dari masalah, kita harus sabar. Kita harus punya iman, baca firman Tuhan, ucapkan janji Tuhan, sabar menantikan janji Tuhan. Sebab itu kita perlu untuk mengerti. Jadi kita harus lebih lagi percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik bagi kita. Tuhan menjanjikan kita berkemenangan. Maka yang keempat, adalah kesiapan rohani dan fisik. Jadi setelah kita baca firman, kita renungkan, janji Tuhan kita ucapkan, maka kita harus selalu mempersiapkan rohani kita, fisik jiwa kita. Dikatakan Efesus 6 ayat 10 sampai 18, Anda baca ini, dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yang harus kita persiapkan adalah kekuatan. Kekuatan bukan kekuatan kita fitness, kita apa, tapi kekuatan yang dari Tuhan. Kekuatan yang bukan dari masalah kita minum vitamin, atau yang mana, itu semua boleh. Tetapi hidup kita harus punya kekuatan yang dimana kita bukan mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Tuhan. Nah, saya melihat di sini Efesus 6 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi iblis ini berjalan kiri kanan untuk menggoda, untuk membuat orang-orang yang mencari Tuhan ini bisa ditangkap. Jadi ada banyak Anda lihat masalah orang-orang dengan masalah tipuan keuangan, orang diajak ikut saham ternyata ditipu, kan? Oh, diajak untuk ini, ayo nanti dapat untung ini, kemudian ditipu. Jadi banyak penipuan sehingga akhirnya kita rasa tidak berkemenangan. Padahal kita setia beribadah kan. Maka Alkitab katakan kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi ingat, sebelum kita diajak sesuatu yang sepertinya menyenangkan, kita berdoa apakah ini dari Tuhan.
Wah, kalau tidak kita kena perangkap. Mari kita lihat lagi karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging katanya. Tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita nggak kelihatan mereka. Tapi mereka ada dan menggoda kita supaya kita tahun ini kita bisa gagal. Jadi kita harus berhati-hati ya. Sebab itu dikatakan ambillah seluruh perangkap supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Jadi kita harus tahu karena kita tahu ini musuh, kita harus lawan ya. Lawanlah iblis maka dia akan lari. Kalau kita bilang ya nggak enak, ya kita akhirnya selalu iya ternyata kita diserang dan kita mempermalukan nama Tuhan. Karena kita menjadi orang yang sangat susah sehingga akhirnya kita harus berbelas kasihan pada diri kita sehingga kita rasa, aduh kok kenapa begini padahal saya rajin berdoa. Mari saudara, kita harus lawan. Lawan pada hari yang jahat itu dan Anda akan tetap berdiri. Sehingga tetap berdiri di tahun 2025 ini. Tetap berkemenangan. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu tentu itu harus dipersiapkan. Jadi berdirilah tegap artinya tetap kuat. Ya, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Tapi jangan lupa kita harus adil. Ya kan? Sehingga jangan dibilang, wah kita sibuk sekali kerja. Terus Tuhan kita biarkan, pekerjaan Tuhan kita lalai. Iya, saat Tuhan memberkati kita, wah rasanya hebat. Terus kemudian kita lupa diri, padahal yang ngasih itu Tuhan. Iya, kasih kehidupan, kasih teman-teman yang baik, kasih orang-orang yang baik yang bisa memberkati kita yang bisa. Iya, karena kita tidak bisa hidup dan tidak bisa bekerja tanpa orang lain. Kita nggak Superman, ya kan? Nah, jadi sekarang Anda lihat kakimu, jadi persiapkan ini semua ya. Kakimu berkasutkan kerelaan, jadi harus ada kerelaan untuk memberitakan melayani Tuhan. Jadi banyak setelah diberkati sudah tidak rela melayani Tuhan karena sibuk, ya kan? Mari kita selalu harus rela melayani Tuhan, memberitakan Injil, damai sejahtera. Karena bukan hanya berkhotbah, tapi kita bersaksi, kita ketemu orang, kita memberikan mereka hati yang penuh dengan damai sehingga mereka bilang setiap ketemu ibu atau bapak, aku damai loh. Aku rasa damai, tenang. Iya, karena Anda punya kerelaan melayani Tuhan. Nah, dalam segala keadaan, pergunakanlah ini ya, iman. Tadi dibilang iman dan kesabaran ya. Iman, sebab dengan perisai itu, jadi iman itu adalah perisai, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Tipu daya iblis itu hancur deh. Nah, dan terimalah ketopong keselamatan pedang roh yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi bersyafaat. Jadi Anda harus punya ketopong keselamatan. Jangan sampai Anda diserang pikiran Anda sehingga Anda memberitakan firman tapi Anda stres. Iya, jangan sampai Anda, itu masalah bisa tetap ada, bahkan bisa bertambah banyak. Tapi orang yang sudah mempersiapkan, mempersiapkan bagian yang ketiga tadi, iman, iman dan kesabaran ini, maka Anda akan tahu bahwa iman itu dapat menghancurkan musuh seperti tadi kita baca di dalam Efesus tadi ya. Coba, jadi kita lihat di sini. Yang kita harus memperlengkapi artinya siapkan yang semua tadi kita sudah baca Efesus 6 perlengkapan senjata Allah akhirnya iman kita harus kuat supaya kita dapat menyelesaikan segala sesuatu karena masalah bukan berkurang tapi bertambah besar tapi roh di dalam kita bertambah besar juga maka masalah jadi kecil. Jadi bukan berarti masalah ini kadang, kalau Tuhan izinkan
habis semuanya, puji Tuhan. Ya, tapi kalau ternyata itu menjadi besar, tetapi kok Anda ketawa, Anda ia tidak berasa, ia punya masalah. Karena apa? Rohmu menjadi kuat. Karena di dalammu sudah memiliki kekuatan. Jadi kita lihat di sini, kita harus, kita harus punya kesiapan, yaitu sudah kelima ya, kesiapan rohani dan fisik itu. Maka itu di tahun 2025 ini harus selalu persiapkan itu, persiapkan. Dan kemudian kita lihat pengharapan dan kebanggaan dalam Kristus. Jangan sampai kita tidak punya pengharapan. Kita doa-doa tapi nggak punya pengharapan. Kita punya iman kayaknya hebat. Tapi kemudian kita sepertinya habis berdoa, habis lagi kita punya. Iya, rasanya pikiran kembali lagi tertekan. Lihat, kita harus punya pengharapan. Rawat, pelihara, saudara, pengharapan itu. Karena pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Dan kebanggaan kita pada Kristus harus kita pelihara. Karena pengharapan tidak mengecewakan di dalam Roma 5 ayat 5. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Jadi masalah kita tidak punya pengharapan karena kasih kita ini berkurang pada Tuhan. Jadi kalau kita sungguh dengan Tuhan, maka semangat kita, pengharapan kita akan terus ada. Karena kasih itu tidak kecewa, kasih itu tidak marah, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu menyenangkan, saudara. Jadi pengharapan kita akan terpelihara karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Jadi menjaga pengharapan dan kebanggaan kita adalah suatu yang luar biasa. Kebanggaan menjadi milik Tuhan. Kebanggaan ia menjadi anak kerajaan Allah. Kebanggaan kita adalah orang-orang yang kalau orang lihat, aduh dia bersuka cita ya, padahal masalahnya besar. Karena kita punya pengharapan bahwa Tuhan tidak akan biarkan kita. Jadi Filipi 4 ayat 13 berkata, segala sesuatu dalam Kristus dapat memberi kekuatan kepada kita. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Itu Filipi itu. Jadi selama aku mencintai Tuhan, selama aku terus berdoa, selama aku terus menyembah Tuhan, selama aku mau setia, maka tanpa sadar waktu aku fokus kepada Tuhan, Filipi ini terjadi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Maka kita lihat Roma 8:37 dikatakan kita bukan orang biasa, tapi kita adalah pemenang, lebih dari pemenang. Karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Lebih dari pemenang. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat mengalahkan kita? Ya, tidak ada, saudara ya. Wah, walaupun banyak yang kita lihat ingin menyerbu kita, tapi Tuhan bisa menghancurkan mereka. Kita hanya mengandalkan Tuhan, fokus kepada Tuhan. Maka tahun 2025 ini tidak perlu kita khawatir. Jadi Kristus itu adalah kekuatan dan pengharapan kita. 1 Timotius 1 berkata, Kristus adalah pengharapan, kekuatan, dan pengharapan kita. Maka kita percaya tahun 2025 ada kesempatan bagi kita menjadi lebih dari pemenang dalam Kristus. Sebab itu persiapkan diri kita dengan mengenal siapa identitas. Bersyukur dulu ya. Bersyukur karena bisa masuk dengan keadaan sehat. Kedua, kita harus mengenal identitas sejati kita. Ketiga, kita membersihkan hati kita. Baru meningkatkan iman dan kesabaran kita, menjaga kesiapan rohani kita, dan menjaga pengharapan kita selalu ada. Nah, sebab itu kalau kita masuk seperti Ishak, masuk di masa kesukaran yang orang-orang bilang masa sukar, maka Kejadian 26 ayat 12 itu, Ishak menabur, tapi kemudian kita harus ngerti bahwa Ishak menabur karena dia disuruh Tuhan.
karena dia disuruh Tuhan. Nah, Ishak menabur di tanah itu, di dalam tahun itu juga. Jadi tahun ini jangan malas. Untuk kita diberkati, jangan mundur, jangan kurangi pelayanan, jangan kurangi aktivitas kita untuk Tuhan, jangan kurangi kita hidup menabur itu, jangan dikurangi, jangan wah tahun ini dengan berita susah aku nggak mau ngasih duit, aku nggak mau ngasih dana, aku nggak mau ikut partisipasi di gereja, aku tidak mau membantu pekerjaan Tuhan. Oh, kan ini cuma di Zoom, gua nggak mau deh bantu-bantu. Saudara, walaupun di Zoom itu ada yang harus kita keluarkan. Iya, orang yang mimpin, orang yang bantu ngatur semuanya, itu semuanya membutuhkan. Maka saudara, kita tidak boleh malas untuk menabur. Menabur dengan pujian, menabur dengan penyembahan, menabur dengan doa syafaat sesuai panggilan kita. Ya, menabur itu bukan hanya uang saja, tetapi menyembah, berdoa, iya kan, memuji Tuhan, bersyafaat, iya kan, membantu orang miskin, membantu pekerjaan Tuhan. Kalau kita punya kelebihan, kita membantu di dalam keuangan. Iya, sehingga kita akan lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sebab itu kita bersyukur pada Tuhan yang senantiasa memelihara, memberkati kita. Karena tahun ini, hari ini, kita bisa membahas sebuah prinsip yang tidak hanya berlaku dalam kehidupan rohani, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Iya, karena menabur di dalam Kejadian 6 ayat 12 itu, iya kita melihat bagaimana Ishak menabur di tengah situasi sulit. Jadi hasil kerja dengan berlipat ganda, prinsip ini mengajarkan kita bahwa apa yang kita tabur, baik itu waktu, tenaga, sumber daya, itu apa saja, itu menentukan apa yang kita tuai. Jadi kita nabur uang, kita dapat berkat juga, iya kan? Dapat order, iya kan? Nah, kalau kita menabur, pujian penyembahan kita dikasih oleh Tuhan. Tuhan juga memberkati kita. Ya, kita menabur dengan doa syafaat. Kita juga melihat bahwa banyak orang akan bersyafaat buat kita juga. Jadi, hal Kejadian 26 ayat 1 dan 2 itu harus menabur dengan iman. Iya, iman itu adalah hal yang penting. Jangan sampai kita menabur tidak punya iman. Jadi menabur dengan iman berarti kita percaya kepada janji Tuhan. Meskipun kadang-kadang kita melihat keadaan yang tidak enak, sulit, kayak begini, bagaimana mau nabur ya. Aduh, gimana ya. Tapi Tuhan ingin kita tetap setia melakukan bagian kita. Sekalipun kita belum melihat hasilnya. Iya, kita belum melihat hasilnya. Jadi saya kadang-kadang melihat bahwa Tuhan, saya mengalami kebangkrutan lagi di tahun COVID karena tidak ada yang pakai Bukit Doa. Dan kemudian siapa yang harus membayar, karena kami bangun Bukit Doa dengan pinjam uang bank, dan kami harus punya ruangan untuk ibadah di Jakarta. Dan semua itu membutuhkan uang. Tetapi kami percaya pada Tuhan. Kami tidak berhenti berdoa. Kami tidak berhenti buat doa semalaman setiap Jumat. Kami tidak berhenti mengucapkan doa kami pada Tuhan. Dan tidak berhenti membersihkan tempat itu. Walaupun kami mengalami habis semua mobil, semua kendaraan habis. Semua apapun habis. Tapi Tuhan itu baik, karena anak saya ternyata mereka tinggal dengan saya. Mereka punya pekerjaan masih jalan. Sehingga saya masih bisa dapat numpang makan, saudara. Jadi Tuhan itu tidak membiarkan saya. Jadi yang pertama, kita harus punya iman pada Tuhan. Walaupun keadaan sulit, tetap percaya Tuhan. Dan tetap menabur sekalipun masalah itu rasanya nggak mungkin. Ternyata setiap kali ada saja berkat lagi. Sehingga kami lihat perjalanan hidup ini tidak dipermalukan. Saya selalu berdoa supaya Tuhan tidak permalukan kami. Karena yang kami lakukan hanya melayani Tuhan. Yang kami bangun hanya Bukit Doa.
Ya muncul di utang kami bukan utang ya rumah, tapi rumah itu untuk ibadah dan kantor dan juga untuk bukit doa dan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kan kami harus tanggung. Nggak mungkin Tuhan dari surga turun terus kasih nih duitnya. Kan nggak bisa. Tetapi dengan berdoa, dengan setia, rajin, dan beriman, Tuhan akan membuat kami lewat masalah ini. Bisa lewat maksudnya sampai saat ini walaupun belum lunas bermiliar-miliar di bank, tetapi kami tidak dipermalukan. Karena walaupun sudah waktunya untuk bayar kami belum bisa, bank pun mengerti. Sehingga kami rasa Tuhan itu, teman saya bilang, kami tuh kalau sudah ketunda 2 bulan, kami pasti sudah dikejar. Kok lu sudah 4 bulan nggak dikejar, Bang? Semua karena Tuhan, saudara ya. Jadi kalau kita melihat cuman Tuhan. Yang kedua, Anda harus lihat menabur di tempat yang Tuhan perintahkan. Jadi nggak asal-asal, oh aku mau seperti orang itu, aku mau kayak dia, kayak itu, aku mau seperti ini. Terus akhirnya duit kita habis dimakan oleh orang-orang yang menipu. Iya, karena kita diiming-iming yang bagus. Jadi Tuhan memerintahkan Ishak untuk tetap tinggal di Gerar. Karena dia pikir, oh ini udah masa susah ini di sini. Aku mau pindah aja nih ya. Mau pindah aja. Ternyata Tuhan bilang, enggak, kamu di situ saja. Tadinya dia mau ke Abimelek. Terus Tuhan bilang, enggak, kamu di sini aja. Iya, ini adalah di tanah Gerar atas perintah Tuhan. Jadi dia tidak lari dari masa sulit itu. Meskipun situasinya sekitarnya tampak tidak mendukung. Iya, penjelasannya kita lihat bahwa Tuhan yang membuat dia tidak keluar dari tempat itu. Jadi masa kelaparan, Ishak tetap tinggal di tanah Gerar. Itu karena Tuhan. Meskipun situasinya tidak mendukung sama sekali, tetap setia. Kalau Tuhan bilang setia, iya kadang-kadang terpikir udah jual aja itu tanah, jadi bisa ketutup. Jual aja itu bukit doa, supaya kami tidak dipermalukan. Itu cara berpikir kami. Ternyata Tuhan tidak seperti itu. Ternyata Tuhan menolong sekalipun kadang waktu gempa yang terjadi di Cianjur di sana kena hancur-hancur ya, maka kami pun memperbaiki punya uang dan padahal itu masa sukar ya. Terus saudara, begitu cara Tuhan. Jangan berhenti untuk mengandalkan Tuhan. Jangan berhenti untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Maka menabur itu harus tahu juga tempatnya. Jadi tahu di mana tempat yang bermata air. Kalau di dalam Yesaya dia bilang di tempat yang bermata air. Di mana kambing, domba itu, sapi dan kerbau itu bisa terlepas, artinya di mana ada kelepasan, di mana ada firman Tuhan, di mana ada ibadah yang itu kamu harus menabur di situ. Jadi kita lihat di sini, jadi menabur dengan iman berarti percaya kepada janji Tuhan meskipun keadaan sulit. Tuhan ingin kita tetap setia melakukan bagian kita sekalipun kita belum melihat hasilnya. Ia tabur di tanah yang berair, yaitu di mana ada firman Tuhan, ada ibadah. Jadi kita melihat di sini, apa yang kita berani tabur waktu Tuhan ada di dalam kita, sedangkan di tengah kesibukan yang begitu banyak, apakah kita tetap mau bersuka cita? Apakah kita tetap mau dalam tantangan ekonomi ini, mau menabur dalam pekerjaan Tuhan? Saudara, kalau dalam usaha kadang orang mau menabur, tetapi mereka tidak tahu di dalam Yeremia dan dalam Yesaya dibilang bahwa menabur di tempat yang bermata air. Di mana kambing domba itu dan sapi itu bisa dilepaskan. Artinya ada kelegaan, ada kelepasan, ada penyertaan Tuhan. Jadi kita lihat Kejadian 26 dari ayat 35 dan 6 dan 5 dikatakan seperti ini ya. Menabur di tempat yang diperintahkan Tuhan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau. Lucu kan?
tetap tinggal. Walaupun keadaan sukar di sini, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan keturunanmu, jadi sampai ke anak cucumu, akan kuberikan seluruh negeri ini. Wow, saudara, itu negeri Abimelek loh. Aku akan berikan kepadamu seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan pada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu, oleh karena anak-anakmu, keluargamu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku. Jadi orang tua harus menjadi teladan, mendengar firman Tuhan, dan memelihara kewajiban mereka kepadaku. Iya, kewajiban memberkati pekerjaan Tuhan, membayar upah pada waktunya, dan kemudian berpuluhan, dan semua dia katakan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Ya, Tuhan memerintahkan Ishak untuk tetap tinggal di Gerar dan menabur di sana. Wah, luar biasa saudara ya. Jadi tidak semua tempat adalah tanah subur bagi kita. Tapi di mana Tuhan suruh, di situ pasti subur. Penting untuk mendengar suara Tuhan agar kita menabur di ladang yang tepat. Baik itu dalam pelayanan, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, menolong orang susah, atau relasi, ya kita pun tahu ya orang itu membutuhkan, maka suara Tuhan nanti akan berbicara. Ya, jadi ya berdoa agar Tuhan menunjukkan kepada kita di mana yang harus menabur, tidak sembarangan. Jadi jangan hanya mengikuti keinginan hati kita saja, tetapi dituntun oleh Tuhan. Kalau kita lihat hasil yang berlipat ganda dalam karya Tuhan, yang ketiga itu Kejadian 26 ayat 12 itu. Iya, maka menaburlah Ishak di tanah itu dalam tahun itu juga. Ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Oh, kita yang percaya Tuhan adalah orang yang diberkati Tuhan. Jadi Ishak menerima berkat, kita akan menerima berkat. Ingat ya, tahun ini tadi dikatakan oleh Pak Antoni bahwa tahun Tuhan mau menolong kita, memberkati kita kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan, karena Tuhan yang punya langit dan bumi dan segala isinya. Jadi Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat, bukan 10%, 100 kali lipat karena berkat Tuhan. Tuhan adalah sumber berkat dan keberhasilan kita, bukan hanya hasil usaha kita sendiri, tapi juga itu karena anugerah Tuhan. Jadi tetaplah rendah hati saat menuai keberhasilan dan tetap mengakui bahwa semua itu dari Tuhan, bukan karena kita. Dan kemudian kita harus setia dalam menabur. Jangan hari ini mau, besok nggak mau. Ya kan, komitmen kita pada Tuhan dan pada pelayanan Tuhan harus tidak dikatakan hari ini boleh, besok enggak dah, ya kan, hari ini aja, besok enggak. Jadi kalau kita sudah komitmen terus, jangan mundur ya. Jadi yang terakhir ini adalah kesetiaan dalam menabur. Kita harus setia, itu akan menghasilkan kelimpahan. Karena Galatia 6 ayat 7 dan 9 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kalau dia sudah berjanji, dia pasti akan menepati. Masalahnya kita percaya nggak? Ya kan? Jadi karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Kamu tabur apa kebaikan, kau akan dapat kebaikan. Kita tabur uang, kita dapat berkat lagi. Ya, usaha kita dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, menabur karena suka dilihat orang saja, terus sombong, menabur hanya karena emosi, egois, atau tujuan yang supaya nanti kita dapat dari dia. Enggak, saudara ya. Jadi barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Dia akan kecewa nanti. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila
sudah datang waktunya, kita akan menuai, kita tidak akan menjadi lemah. Iya, kita harus tetap kuat, pelihara, iya, mental spiritual kita. Pelihara kekuatan dari Tuhan, iman kita, supaya kita tetap kuat. Ingat, firman itu berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itulah yang dituainya. Jadi apa yang kita tabur, baik kebaikan atau keburukan, akan kita tuai pada waktunya. Kesetiaan dalam, iya, menabur kebaikan akan membawa berkat dalam hidup kita. Iya, di sini, iya, sudah setia melakukan ibadah ini. Itu juga taburan, saudara ya. Maka Tuhan berkenan. Jadi tetaplah berbuat baik kepada sesama kita, dalam kita melayani, dalam pekerjaan Tuhan, dan dalam jemaat-jemaat yang ikut serta. Ingat, Anda sedang menabur. Iya, pelayanan ini sedang menabur. Jadi Anda semua akan diberkati melalui taburan firman, pujian penyembahan, dan juga hal-hal yang baik yang kita dapatkan. Jadi meskipun ya kita lihat ini, meskipun kita tidak langsung melihat hasilnya, percaya bahwa Tuhan melihat setiap benih yang kita tabur. Percaya ya. Jadi menabur dalam kasih membawa damai sejahtera. Karena 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7, jadi nggak menabur dengan marah-marah. Jangan menabur dengan sebel, jadi harus dengan kasih. Dia katakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tergantung dari kamu mau. Dan kita lihat 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit menuai sedikit. Tadi saya sudah ya. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Biar hendak masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan. Terpaksa nggak boleh. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi Tuhan menginginkan kita menabur dengan hati yang rela, bukan karena terpaksa. Menaburlah dengan kasih, dengan hati yang sungguh mengasihi Tuhan dan sesama kita, menghasilkan damai sejahtera bagi kita dan orang lain. Jadi lakukan segala sesuatu dengan kasih, baik itu dalam pelayanan, keluarga, atau pekerjaan. Dan yang terakhir, menabur dan menuai dalam kehidupan kekal. Ingat, kita apa yang kita lakukan ini pada orang lain yang susah dan yang tidak mampu, dan dalam pekerjaan Tuhan kita akan mendapatkannya dalam hidup yang kekal, saudara ya. Matius 6 ayat 19-21, dia katakan, kumpulkanlah bagimu harta di surga, di mana ngengat dan karat tidak merusaknya. Jadi jangan kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana dibilang di mana ada hartamu, berada di situ hatimu. Jadi kalau kita tabur di pekerjaan Tuhan, kita tabur dalam pelayanan, kita tabur untuk kemuliaan Tuhan, maka hati kita berarti ada di Tuhan. Hati kita benar-benar mencintai Tuhan. Ya, sebab itu ketahuan, tidak harus orang kaya yang menabur. Ternyata orang biasa pun kalau hatinya cinta Tuhan, dia suka menabur di pekerjaan Tuhan. Jadi selain menabur untuk kehidupan di dunia, kita juga dipanggil untuk menabur untuk kekekalan. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan akan menjadi harta kita di surga. Jadi fokuslah pada hal-hal yang memiliki nilai kekal, seperti membawa jiwa pada Kristus, melayani sesama dengan tulus, duduk di kaki Tuhan berdoa syafaat, rajin baca Alkitab. Karena kita kalau melihat ini maka kita akan tahu, saudara ya, bahwa ternyata ada bagian kekekalan yang kita lakukan. Karena kalau Anda tahu cerita Marta dan Maria, Marta dan saudaranya, kan 2 orang gitu ya, dan saudaranya Lazarus. Mereka duduk di kaki Tuhan.
Yang satu duduk di kaki Tuhan, yang satu sibuk masak, sibuk untuk Tuhan, dan akhirnya hatinya kesal karena kedagingannya timbul. Jadi dia bilang, Tuhan, itu kok saya punya saudara tuh Maria bilang dia suruh bantu saya untuk masak, kan itu untuk Tuhan juga. Tetapi Tuhan bilang, Marta, Marta, engkau cuma pikirkan hal-hal makanan, minuman, dan semuanya. Tetapi apa yang Maria lakukan ini, duduk di kaki Tuhan. Dia tidak ada ngengat dan karat dapat mengambil. Karena itu berkat kekekalan. Jadi duduk di kaki Tuhan itu adalah menabur kekekalan. Karena mendengar suara Tuhan dan kemudian dapat menyampaikannya kepada Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita belajar sedikit ya. Jadi akhirnya kita tahu apapun dikatakan Kolose 3:23 dikatakan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Jadi tidak terpaksa, harus dari hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita percaya tahun 2025 ada tahun berkemenangan karena kita menyukakan hati Tuhan. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan karena tahun ini bukan tahun kegagalan. Tahun ini bukan tahun kemiskinan. Tahun yang kita sudah masuki ini bukan tahun kemerosotan. Tidak, karena kita mengetahui identitas siapa kita. Bapak kita menjaga kita, Bapak kita memelihara kita, Bapak kita yang punya dunia dan kerajaan dan seluruhnya. Maka kita hanya bersandar, berharap, beriman, dan terus ia penuh kasih dan melakukan apa yang Tuhan mau. Belajar untuk mendengar suara roh. Maka Tuhan akan menuntun kita ke air yang tenang dan membawa kita untuk terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Dan menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang disayang oleh Tuhan dan manusia. Kita berkata dia mendapat menjadi orang yang berkenan kepada Allah dan manusia. Sehingga Anda menjadi orang yang dicari. Kalau Anda buka usaha, semua orang cari mau beli di Anda. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini biarlah kita mau menabur dan kita terus menjaga hati kita dan kita koreksi diri kita, evaluasi dan kita terus bersyafaat, berdoa. Percaya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa dulu ya. Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik. Kami mau bersyukur atas firman-Mu hari ini Tuhan. Yang mengingatkan kami bahwa apa yang kami tabur, kami akan menuai Tuhan. Dan akan menentukan apa yang kami tuai. Karena dituntun oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Ajar kami Tuhan untuk menabur dengan iman Tuhan. Dan menabur dengan kasih. Sehingga tidak ada kecewa, tidak ada paksaan. Dan ketaatan kepadamu Tuhan. Karena kami mendengar dari roh. Tolong kami Tuhan untuk selalu setia dalam pekerjaan yang Tuhan sudah taruh pada kami Tuhan. Pelayanan yang sudah diberikan. Hidup rumah tangga yang sudah Tuhan berikan dan percayakan. Biar kami tetap taat setia mengerjakan bagian untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga hidup kami benar-benar membawa Tuhan dampak yang luar biasa di tahun 2025 ini. Kami dapat menuai bukan hanya berkat dunia ini saja, tapi berkat kekekalan itu Tuhan. Tuhan berkati Tuhan pelayanan ini Tuhan. Art of worship ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Antoni yang sudah memimpin pelayanan ini Tuhan. Dan Ibu Yeni Tuhan. Berkati mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, keluarga, rumah tangga, dan kesehatan mereka. Hati mereka dan pelayanan. Oh, jemaat-jemaat yang ikut dalam pelayanan ini. Semua diberkati. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan. Yang tidak punya pekerjaan mendapatkan pekerjaan. Yang mulai Tuhan Yesus, oh pesimis dalam hidup mereka akan kembali bangkit dan optimis kembali. Dan bersemangat kembali Tuhan. Sehingga Tuhan disukakan dalam hidup semua yang ikut ibadah malam ini. Biar kami terus setia kepadamu. Kami terus taat kepadamu. Kami terus mau intim dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami tidak lari dari pelayanan. Kami tidak lari dari meninggalkan Engkau Tuhan. Kami mau setia Tuhan.
Berkati Tuhan pelayanan ini dan semua jemaat, sehingga nama Tuhan dimuliakan, hingga tahun ini adalah tahun yang berkemenangan bagi kami, tahun menyukakan hati Tuhan, dan akan menerima Tuhan 100 kali lipat berkatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Makasih banyak Pastor Dora Kansil untuk firman yang Yuk. luar biasa. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, di tahun ini seperti yang Pastor Dora Kansil barusan bilang, saudara-saudara, di mana kita mendekatkan diri pada Tuhan, gimana kita mau mendapatkan bagian yang terbaik dalam Tuhan, gimana kita menabur waktu, tenaga, dan apapun yang Tuhan sudah gerakan dalam setiap hati kita untuk menjadi berkat, saudara-saudara. Karena ini saudara-saudara, untuk kita diberkati Tuhan, kita harus menjadi salurannya. Kadang-kadang kalau saudara lihat ya sebuah botol, botol itu kalau sudah penuh saudara-saudara, orang akan berhenti untuk mengisi saudara-saudara. Karena kenapa? Karena botol itu penuh. Tetapi kalau botol itu dipakai untuk mengisi botol lain dan mengisi botol lain, itu berkat Tuhan akan terus turun saudara-saudara. Dan itu akan terus turun dan akan diberikan terus saudara-saudara bagi setiap kita. Jadi saudara-saudara, saya mengundang saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang tergerak saudara-saudara untuk menabur. Kami selama 2 tahun saudara-saudara nggak pernah meminta apa persembahan, tetapi kami buka di tahun ini saudara-saudara bagi saudara-saudara yang sudah tergerak dan saudara-saudara yang merasa ini adalah rumah saudara. Kita akan bangun rumah Tuhan ini bersama-sama, kita akan ekspansi saudara-saudara kerajaan Tuhan ini bersama-sama. Jadi saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudara boleh memberikan persembahan di QR code yang ada di layar saudara. Bagi saudara-saudara bisa di-scan saudara-saudara, saudara bisa bagikan saudara-saudara berkat bagi kami. Dan kalau saudara-saudara ada kesusahan saudara-saudara untuk melihat QR ini atau nggak bisa saudara-saudara bisa juga melakukan transfer saudara-saudara di sini juga saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebentar. Ini saudara-saudara nomor rekeningnya atas nama Ibu Jenny di 79048888835. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa kami membuka persembahan ini? Karena saudara-saudara terkasih, kita mau belajar untuk taat saudara-saudara. Bukan hanya sekedar financial, tetapi kita belajar untuk taat, untuk mengembalikan bagian kita dan memberikan bagian kita untuk memperbesar kerajaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, bagi saudara-saudara kembali lagi yang tergerak, karena persembahan ini buat apa sih? Bukan hanya untuk mengoperasikan kegerakan persekutuan ini, tetapi kita juga akan melakukan event demi event untuk seperti yang Natal di tiap tahunnya, kita melakukan untuk Easter saudara-saudara, untuk perayaan-perayaan yang ada, dan untuk menyumbang saudara-saudara seperti yang dilakukan Ibu Jenny setiap tahunnya untuk misi. Dan ini akan menjadi saluran berkat saudara-saudara bagi orang-orang di sekitar kita, bukan hanya untuk kita. Baik saudara-saudara, terima kasih sekali lagi. Kita akan tutup ibadah malam hari ini. Saya undang Ibu Grace untuk menutup dalam doa. Saya persilakan Ibu Grace. Ya. Mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini, kami bersyukur untuk malam yang luar biasa ini, terlebih kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar. Kami tahu Tuhan, tahun ini adalah tahun perkenanan bagi kami, tahun ini adalah tahun yang luar biasa bagi kami, tahun kemenangan bagi kami Tuhan. Namun satu hal yang Kau ajarkan bagi kami, untuk kami belajar menabur Tuhan. Kami belajar menabur di tempat yang Kau berikan bagi kami, di tempat yang Kau tetapkan bagi kami ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran yang luar biasa ini. Biarlah setiap pengajaran yang kami dengar bukan hanya masuk ke telinga kami saja dan tidak kami lakukan, tapi sungguh boleh kami praktekkan di dalam hidup kami Bapa. Dan kami tahu Tuhan Engkau menggerakkan hati kami, Engkau mengajar kami untuk memberi, dan biarlah kami boleh melakukannya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa yang kami tabur bukan untuk hal yang main-main, tapi apa yang kami tabur itu semua untuk kemuliaan nama-Mu, dan kami akan terus melihat ada banyak orang yang diberkati, ada banyak orang yang boleh datang kepada Engkau melalui taburan kami. Terima kasih Tuhan untuk hati yang sudah berkomitmen, untuk hati-hati yang sudah mau memberi. Kiranya Engkau memberkati mereka berkali-kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan
untuk hamba-Mu Pastor Dora Kansil yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau pakai dia lebih lagi Tuhan. Pakai dia lebih lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan kami percaya lewat pelayanannya kami akan melihat ada kegerakan doa yang terjadi. Lewat pelayanannya kami akan melihat ada pendoa militan yang terbentuk di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apapun yang hari-hari ini menjadi pergumulan Pastor Dora Kansil di dalam pelayanannya, kami tahu Engkau Allah yang membuka jalan bagi dia. Engkau Allah yang memberkati tepat pada waktunya, sehingga apapun yang diperlukan dicukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Heart of Worship ini ke dalam tangan-Mu. Siapapun kami yang terus mengikuti Heart of Worship ini, kami tahu semuanya bukan karena kebetulan, tapi semua karena kerinduan hati kami mengenal pribadi-Mu lebih lagi, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bila sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri menara doa kami ini. Kami tahu ada pengurapan yang baru yang Kau berikan bagi kami, dan terus Tuhan Kau sempurnakan doa kami malam ini dengan berkat melalui hamba-Mu. Silakan Ibu Dora. Mari angkat tanganmu pada Tuhan. Maka turunkan berkat-Mu atas kami semua Tuhan. Kasih sayang-Mu Tuhan. Kehidupan yang diberkati, yang dipulihkan Tuhan. Yang dilindungi oleh Tuhan. Keluar masuk kami Tuhan. Bahkan Tuhan apa yang dikerjakan anak-anak-Mu akan berhasil Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Engkau memberikan hati yang terus tulus Tuhan. Terus Tuhan Yesus mengasihi Engkau dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sehingga tahun ini adalah tahun yang berkemenangan bagi kami. Tahun menyukakan hati Tuhan. Tahun pemulihan lebih lagi berkat Tuhan. Turunkan berkat-Mu atas anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Sampai Maranatha Tuhan Yesus Engkau datang kali yang kedua. Tuhan kami terima semua berkat dan janji Allah digenapi dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Engkau memberkati dan melindungi semua yang hadir dan membuat mereka berhasil sukses untuk nama Tuhan dimuliakan. Kami terima semua berkat dan janji Allah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, makasih banyak. Makasih Dora, terima kasih Pak Antoni. Gloria Pak Terima kasih Antoni, semuanya yang hadir. Tony, terima kasih. Keren Sampai jumpa banget ya. ya. Terima Kami kasih. depan ya. Grace, terima kasih Bu sudah Dora. doain. Yeni, ya terima Ya, kasih. Yeni, ada dua nih Yeni. Shalom. Ada Bu Nancy, ada semua ya. Tuhan berkati. Terima kasih. Ya. Thank you. God bless you. Yuk. Baik, makasih sekali lagi Pastor Dora, makasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat di tahun 2025 dan lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan Amin. kita. Iya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bless you. Selamat malam, God bless everybody.